Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tip untuk teman-teman bagaimana kita membuat atau menciptakan akar terkesan nanti tampak tua dan alami. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, membuat dalam arti kita melakukan, mencoba, berproses, kemudian menciptakan biar nanti alam yang menyempurnakan apa yang kita lakukan, dan di sini nanti ke depan hasilnya seperti apa kita bisa belajar bagaimana kita secara detail memahami untuk apa yang pernah kita lakukan. Untuk bahan bonsai waru secara detail saya pernah praktek mencoba dengan segala apa yang saya bisa, dengan teknik pelukaan antara ke lebar seberapa, kedalaman seberapa. Ini khusus untuk akar, nanti akan saya langsung tunjukkan untuk teman-teman hasilnya seperti apa. Tidak usah panjang lebar, akan saya tunjukkan untuk teman-teman hasilnya seperti apa, dan saya nanti akan berbagi tip bagaimana proses untuk kita membuatnya. Sudah ada di hadapan saya untuk bahan bonsai waru India. Untuk bahan ini sering sekali saya update untuk teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang baru menemukan di channel saya, di channel YouTube Bonsai Gembong, sedikit spill untuk bahan ini. Dulu saya berproses dari awal budidaya cangkok sebesar jari, usia tanam di lahan ground, proses demi proses nyampe kondisi seperti saat ini kurang lebih sekitar 5 nyampe 5,5 tahun. Terlepas apa yang saya sampaikan tadi, di sini saya mau berbagi tip untuk teman-teman membahas putar membuat akar menjadi kesan lebih berkarakter atau menjadi tua ya. Saya mencoba satu dari anak cabang akar dominan. Nampak di sini ada akar dominan dan di sini ada pecahan anak cabang. Di bagian sini saya mencoba baru satu dari keseluruhan beberapa akar dominan yang sudah saya lakukan potong dan mempunyai anak cabang akar. Di sini juga ada lagi 2 dari pecahan anak cabang akar. Ini saya belum lakukan untuk proses membuat kesan karakter tua. Coba kita lihat mendetail satu dari anak cabang akar dominan yang pernah saya lakukan proses. Kondisinya seperti apa ya, kita lihat mendetail secara dekat. Oke, nampak terlihat jelas ya untuk kondisinya seperti apa, bisa dibandingkan dengan kedua akar ini yang belum saya lakukan proses, dan ini yang sudah saya lakukan proses. Hati-hati teman-teman untuk melakukan proses seperti ini. Lain lagi ya halnya seperti kita lakukan pembengkakan pada batang utama atau membuat karakter tua pada batang utama, karena ini konsepnya sudah dari akar dominan menjadi pecahan anak cabang akar, dan tentunya nanti ke depan kita bisa menentukan dari akar dominan ini sejauh mana kita bikin jarak dari akar dominan membuat kesan tua pada anak cabang akar. Karena nanti ke depan tentunya kita kalau pengen naikkan ke pot, kita bisa potong menyesuaikan di atas konsepnya. Itu selera untuk teman-teman. Kita mau nyampe di sini juga tidak apa-apa, tapi setidaknya kalau nanti nyampe terlalu jauh kita lakukan cangkok akar. Tentunya kalau seperti ini akan keluar akar serabutnya. Kalau kita lakukan cangkok mungkin akan lebih lama ya,
lebih cepat yang muda seperti ini. Memang ini agak sedikit jauh ya, panjang, karena di sini di atasnya ada cabang pertama. Nah, ada beberapa akar yang nanti saya mau lakukan, ada di sebelah kiri jauh di sana. Mungkin nanti juga akan saya lakukan membuat kesan karakter seperti ini ya. Nah, di sini ada 2 lagi, 1 lagi di sini, dan seterusnya nyampe di sebelah paling ujung sana. Nah, seperti apa tekniknya? Kita jangan asal lakukan pahat ataupun pelukaan ya, karena ini sudah mulai konsep dimana menentukan seberapa nanti kita potong akar untuk naik pot. Oke, saya langsung mau lakukan secara perlahan dan hati-hati, dan nanti akan saya sampaikan secara detail di akhir video untuk luka seberapa lebar, terus kedalamannya juga. Nah, di sini ada cabang pertama ya, makanya di sini untuk pembuatan kesan karakter tua pada akarnya memang saya agak sedikit memanjang sampai di sini. Dan nanti yang akar di sini pengen saya besarkan lagi. Ini nanti mungkin khusus satu akar ini akan saya sedikit beda untuk konsep pelukaannya, karena di sini agar seimbang sama cabang pertama ya, tentunya yang di sini ini hanya ada 1 akar. Saya langsung mau mencoba lakukan untuk 1 akar ini dulu, dan nanti yang lain mengikuti. Sudah saya lakukan keseluruhan untuk membuat kesan karakter tua dengan cara pemahatan variatif dan berbeda-beda. 1 akar. Nah, di sini ya. Ini tadi di awal pengerjaan untuk pemahatannya di area seputaran sini sampai sini memang saya kasih luka alur dengan pemahatan yang dalam, dan membuat alurnya juga terkena tulangnya. Jadi secara logika nanti ke depan, apa yang pernah saya praktekkan juga, kalau kita membuat alur terkena tulangnya nanti bengkaknya akan besar. Kenapa? Karena ini pengen saya besarkan karena di atasnya sini ada cabang pertama yang nanti lari bentangannya ke sebelah sini ya, jadi nanti asinkron antara atas dan bawah.
Dan untuk akar-akar pendamping yang lain dari anak cabang beberapa akar yang saya kerjakan, saya cukup sederhana. Pembuatan alurnya saya pakai peso karter ya. Saya cuman ambil kulitnya saja, tidak mengenai tulangnya, tidak ikut serta ya, hanya kulitnya. Dan pembuatan alurnya sendiri saya cuman mengikuti gerak daripada akar. Nah, seperti ini. Untuk teman-teman kalau pengen variatif ide pengembangan diri, bisa dilakukan mungkin zigzag juga ya, bisa juga dilakukan seperti ini, miring ke kanan dan ke kiri. Nanti kita coba, kita lihat hasil akhir alam yang menyempurnakan seperti apa. Kita nanti bisa belajar dimana kita berproses praktek langsung di lahan ground. Nah, setelah selesai mengerjakan seperti apa yang saya sampaikan keseluruhan pada anak cabang akar ini tadi, sudah saya lakukan juga untuk membersihkan penyemprotan air, penyiraman full. Nah, setelah itu saya lakukan beberapa titik pemahatan dalam terkena tulang, tapi tidak saya lakukan pelukaan, hanya pemahatan dalam nyampe tulang, tapi di area tertentu. Nah, seperti pada contoh ini ada alur kecil ya. Di sini saya kasih terusan nyampe di area seputaran sekian, saya pahat dalam, tapi tidak saya kurangi untuk kambiumnya. Keseluruhan di area sini, dan juga di sini. Keseluruhan ya, terusan daripada alur dimana awal saya membuat. Nah, setelah itu menunggu sedikit kering. Memang sengaja saya kasih salep kambiumnya encer. Kenapa? Ini saya campur sedikit air biar bisa masuk ke celah atau pori-pori yang mungkin tidak bisa tersentuh oleh sikat ya. Saya pakai sikat gigi sederhana, dan nanti tunggu biar kering dulu. Kalau sudah bener-bener kering, jangan langsung lakukan timbun, tunggu 1–2 minggu. Nanti untuk penimbunan bisa dilakukan kalau bisa ya, kalau bisa pakai pasir Malang yang kasarnya seperti ini, yang agak sedikit besar seperti ini ya, kurang lebihnya contohnya. Nah, ini biar oksigen bisa menembus ke akar, biar kambium cepat jalan. Ada beberapa akar juga di area seputaran sana, memang saya lakukan pemotongan ya, baru beberapa bulan yang lalu, dan mulai tumbuh anak cabang akar. Kita cek ya seperti apa. Nah, nampak di sini ya untuk kedua akar dominan yang saya potong, sebelah sini sama di sini sudah mulai tumbuh anak cabang akar dan masih terlihat muda banget. Saya ya kasih penyekat seperti ini karena di sini saya juga lakukan untuk pembuatan alur sama seperti akar-akar yang lain. Apa yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk teman-teman. Mungkin ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih banyak belajar ya, terutama untuk teman-teman terdekat yang lebih senior di area di mana saya tinggal saat ini. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Nantikan terus seperti apa, insya Allah kalau bahan bonsai waru India ini masih bertahan, akan selalu saya update untuk teman-teman. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.